Halo, selamat datang di playlist Laravel Tips. Di playlist ini, playlist pertama gue sih. Playlist ini kita akan membahas fokus tentang tips and trick di Laravel. Nah, pada bagian kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tentang tips melakukan templating Laravel menggunakan Laravel Mix. Jadi dengan Laravel Mix ini kalian dapat melakukan kompilasi beberapa jenis file untuk styling seperti SCSS, LESS, dan lain-lainnya. Nah, untuk template-nya sendiri gue pakai Stisla ya. Nah, kenapa pakai Stisla sendiri? Karena ini selain template-nya gratis dan bagus juga, ini kreatornya orang Indonesia ya, Mas Naufal namanya. Oh my god! Wow! Oke, langsung saja. Jadi contoh kasus saat ini kita akan melakukan templating terhadap template admin ya. Jadi kita akan melakukan integrasi antara template ini dengan Laravel. Nah, langsung saja pastikan teman-teman udah menginstal Laravel. Di sini saya menggunakan Laravel versi terbaru. Nah, dan juga teman-teman mempunyai Node.js ya di komputer masing-masing. Kalau belum, silahkan install dulu. Dan setelah di Node.js terinstall, teman-teman bisa melakukan npm install ya. npm install ini bertujuan untuk melakukan instalasi dependensi-dependensi yang dibutuhkan. Nah, di sini teman-teman boleh pakai npm atau yarn ya. Nah, kemudian teman-teman bisa download di sini untuk source code-nya ya. Di sini kita akan mengambil file SCSS-nya. Karena di sini saya udah download, jadi buka aja setelah diekstrak. Nah, terus teman-teman bisa ambil file-file SCSS-nya ya di sini. Nah, di sini saya akan mengambil semua file CSS-nya ini yang dibutuhin untuk buat styling ya. Jadi untuk biasanya teman-teman untuk styling halaman admin itu kan teman-teman biasanya di file CSS-nya lah. Nah, karena di sini kita menggunakan SCSS, jadi memang di template Stisla ini dia nyediain juga file SCSS-nya untuk styling di template-nya. Jadi supaya mempermudah kita untuk melakukan styling juga ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu SCSS, teman-teman bisa googling dulu ya. Nah, setelah kalian download, tinggal copy ke folder resource SASS, masukin ke sini. Nah, setelah tercopy di sini ada app.css, kita hapus aja ya karena kita nggak akan pakai file ini. Nah, kita akan pakai semua file bawaan template ya. Nah, di sini kita ada beberapa struktur folder ya, tapi cuman yang kita pakai cuman satu di sini, style.scss. Nah, style.scss ini dia memuat semua modul-modul yang ada ya. Jadi file-file yang ada di sini semua di-load di dalam satu SCSS. Nah, gampangnya kalau di PHP itu seperti include file ya. Jadi kita menginclude file function, menginclude file machine dan lain-lainnya. Oke, setelah tercopy kita pergi ke webpack.mix.js. Nah, di sini kita akan merubah sumber filenya ya. Karena memang bawaan Laravel itu sumber filenya dari app.scss ya. Nah, kita rubah jadi style.scss. Kemudian kita setelah filenya tercompile, kita akan taruh di public CSS ya. Ini jangan dulu rubah, nggak apa-apa. Untuk yang di atasnya teman-teman hiraukan dulu, nanti kita akan bahas. Nah, setelah itu teman-teman jalankan npm run watch. Nah, npm run watch ini untuk mendeteksi semua perubahan yang ada di SCSS maupun app.cs ya. Jadi ketika ada suatu perubahan di dalam file-file ini, maka Laravel Mix akan mengcompile ulang secara otomatis. Nah, setelah file SCSS-nya di copy, kemudian kita akan melakukan integrasi HTML-nya ya. Nah, karena kita akan melakukan di blank template, kita buka ininya. Nah, kemudian kita buka satu halaman template HTML-nya, kita buka di WPS remaja. Nah, kemudian teman-teman copy semua file data di HTML ini, kemudian teman-teman buka file blade-nya ya yang mau digunakan. Di sini kita pakainya yang welcome.blade aja karena memang kita untuk mempersingkat waktu di paste di sini. Lalu setelah di paste kita lihat dulu tampilannya seperti apa.
Oke ya, sekarang kan tampilannya belum rapi ya. Nah, kenapa belum rapi? Karena kita belum melakukan integrasi di file CSS-nya. Nah, kemudian kita pergi paling atas. Nah, untuk templating di sini kita tinggal melakukan integrasi antara file.style.css dengan file HTML kita. Oke, kita hapus aja. Sorry, agak lambat. Saya nggak pakai mouse soalnya. Nah, di ref ini kita melakukan mix.css. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, fungsi mix ini buat apa sih? Nah, fungsi mix ini dia akan melakukan penambahan hash ke belakang filenya. Contohnya, ketika file Laravel mix ini dikompil ulang dengan npm run production, maka hasilnya itu akan seperti ini contohnya. Hash ini random text. Nah, random text ini akan di-generate secara otomatis oleh Laravel Mix. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menghindari caching di sisi web server. Oke, setelah kita dipanggil, kemudian refresh halamannya. Nah, kan kita udah ngelihat banyak perubahan di file CSS-nya. Nah, kita udah bisa ngelihat perubahan di halaman websitenya ya. Jadi udah mirip dengan halaman yang yang ada di Stisla ya. Cuman memang kekurangannya adalah JavaScript kita belum terintegrasi ya. Oke, setelah kalian melakukan integrasi dengan CSS, kali ini kita akan melakukan integrasi dengan JavaScript-nya. Nah, bisa kita lihat halaman yang sudah kita buat belum responsif ya terhadap JavaScript-nya. Tidak seperti halaman-halaman di Stisla ya. Nah, jadi ya kita akan melakukan integrasi dengan JavaScript-nya. Oke, kita pergi ke bagian paling bawah halaman HTML-nya. Kemudian kita akan melihat beberapa file yang dibutuhkan ya. Di sini kita lihat si slide ini butuh jQuery, Popper, Bootstrap, Nice Scroll, Moment, dan lain-lain. Nah, yang dibutuhkan itu adalah sysla.js, script, dan custom. Nah, ini 3 file ini kita akan masukkan ke dalam Laravel Mix. Oke. Untuk memasukkan ke dalam Laravel Mix, teman-teman bisa download dulu, bisa ambil dulu file-filenya. Ada di folder asset, JS, custom, script, sysla. Teman-teman copy semua ke folder resource JavaScript. Nah, setelah di OK. Nah, di sini. Nah, kita akan menggunakan file JavaScript yang sudah disediakan oleh Laravel, yaitu app.cs. Nah, kita buka app.cs. Nah, di sini kita bisa ngelihat app.cs ini dia nge-require suatu file yaitu Bootstrap. Nah, Bootstrap ini tuh bukan Bootstrap untuk styling ya. Bootstrap ini kayak file untuk isinya itu untuk config lah. Di sini dia ngeload loaders, Axios, dan lain-lain. Nah, pada file bootstrap.cs ini kalian tinggal import file-file yang dibutuhkan oleh Stisla. Di sini kita akan mengimport stisla.cs, kemudian script.cs, kemudian custom.cs. Untuk custom.cs ini sebenarnya kalian nggak ngimport juga nggak apa-apa ya, soalnya ini memang file ini tidak isinya kosong ya. Jadi untuk tujuannya untuk melakukan kustomisasi di JavaScript-nya. Nah, setelah menambahkan file-file JS-nya, teman-teman bisa cek filenya di folder public JS, kemudian buka foldernya, teman-teman akan melihat file app.cs. Nah, untuk filenya seperti ini ya untuk sementara. Jadi memang di versi development akan besar seperti ini, akan banyak seperti ini kontennya. Namun nanti di versi production filenya akan lebih kecil dan ringkas ya. Kemudian kembali ke blade-nya. Nah, di bagian paling bawah teman-teman tinggal integrasiin untuk JavaScript-nya. Seperti biasa pakai mix js app.js. Nah, teman-teman boleh hapus untuk bagian bawahnya.
Oke, setelah kita diintegrasikan, kita cek lagi ke browser. Oke, bisa kita coba. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang JavaScript-nya sudah terintegrasi ya. Nah, memang seperti itu untuk langkah-langkah yang saya sering gunakan. Nah, seperti itulah cara melakukan templating dengan Laravel Mix. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah jika teman-teman akan melakukan deploy untuk versi production, jangan lupa teman-teman melakukan run command npm run production. Ini untuk mengcompile semua file CSS dan JavaScript ke dalam suatu file yang lebih kecil gitu. Jadi teman-teman file CSS yang tadi ini akan ukurannya akan lebih kecil ya. Nah, bisa kita lihat setelah selesai kita lihat public CSS. Nah, bisa kita lihat ukuran filenya memang jauh lebih kecil gitu kan. Asalnya 200 menjadi 100 kilobaitan dan ini sudah optimis banget ya. Nah, alasan gue sendiri kenapa enjoy pakai Laravel Mix yaitu di sini ada fitur SAS-nya ya. Maksudnya ketika template yang kita pakai terstruktur, jika kalau misalnya kita mau ganti warna, kita tinggal ganti di SCSS-nya aja. Contohnya di sini ada warna primary ya. Misalkan saat ini kan warna primary ungu ya, ungu janda gitu kayaknya. Contohnya terus kita ganti menjadi merah misal. Nah, kita refresh. Nah, harusnya semua warna primary yang ada di template saat ini menjadi merah. Dan itu sangat membantu sekali. Soalnya ketika kita tidak memakai SCSS, kita harus mengganti warna di semua bagian-bagian CSS yang di semua bagian-bagian kelas yang memakai atribut warna tersebut ya. Dan ini suatu fitur yang canggih menurut saya sih. Dan amat sangat disayangkan kalau teman-teman menggunakan Laravel tapi nggak pakai Laravel Mix. Kalau peribahasanya itu kayak teman-teman bikin sayur tapi tanpa garam. Oke, sekian video